Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Devan Kicau. Kali ini kita bahas lovebird betina konslet lagi. Karena banyak sekali keluh kesah tentang lovebird betina. Sebenarnya lovebird jantan pun banyak sekali rawatan, settingan juga kendalanya. Tapi menurut saya lovebird betina itu agak sedikit lebih sulit. Lebih banyak kendala juga dibanding si jantan. Tapi ini menurut pengalaman saya sendiri. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang lebih paham tentang betina. Nah, di sini saya akan coba sharing tentang lovebird betina konslet dengan sistem untul paut atau dipasangkan dengan paut. Kenapa saya pasangkan dengan paut dan apa tujuannya? Untuk hal yang pertama, kita bahas tentang emosinya dulu. Di sini teman-teman jangan salah mengira kalau lovebird betina yang sudah konslet ini tidak bisa atau tidak akan keluar emosinya lagi. Itu salah besar menurut saya. Tidak seperti jantan, lovebird betina ini lebih mudah naik emosinya, apalagi birahi kalau kita tidak benar-benar bisa mengantisipasi. Jantan pun yang sudah konslet gak bagus juga kalau birahinya terlalu over. Tapi ini kita bahas nanti. Kita fokus bahas betina dulu. Nah, fungsi si lovebird paut ini sebenarnya bertujuan untuk meredam emosi si betina ini. Usahakan si betina ini mau ngeloloh meskipun si paut ini sudah mandiri. Udah berapa bulan biasanya mandiri itu 2-3 lah. Kalau cuma akur terus tidurnya nempel itu belum cukup, masih rawan diajar nanti si pautnya ini. Nah, kalau betina ini mau ngeloloh, insya Allah nanti emosinya bisa teredam. Terus kenapa harus lovebird paut? Kenapa nggak untul jantan dewasa aja? Atau kenapa nggak untul sama sesama betina, kan ada tuh. Yang perlu kita ketahui, lovebird betina ini kalau kita untul jantan dewasa kan bisa ngawin tuh. Itu berisiko sekali menurunkan performa dari segi durasi juga stamina si betina ini. Memang ada sih beberapa pemain betina konslet yang settingannya itu pakai untul jantan dewasa. Bagus sih, enak banget mainnya. Saya pernah lihat di salah satu event dulu. Tapi itu tidak bisa jadi patokan untuk lovebird betina ini. Banyak sekali settingan tentang lovebird betina, tapi tetap ada dasar settingannya, atau settingan dasarnya itu mesti ada. Saya pernah nyoba settingan untul jantan dewasa dulu. Saya pernah belajar di salah satu pemain yang berpengalaman di lovebird betina ini. Emang kelihatannya lebih enak tuh, nggak ribet, nggak perlu ngontrol birahi, nggak capek-capek cari pakan atau extra fooding yang bisa nurunin birahi, kan ada. Tapi yang saya dapat malah si betina ini jadi nggak gacor. Jadi kalau saya amati si burung ini justru larinya ke kayak apa ya, instingnya itu kayak burung mau bertelur gitu, kayak burung-burung ternakan lah. Jadi intinya tidak bisa semua lovebird betina di setting seperti itu, tidak bisa. Ada yang bisa tapi tidak semua. Memang kalau cocok bagus sih. Enak juga ngerawatnya kalau saya lihat, nggak ribet. Ada juga yang diuntul sama jantan kestang. Itu kalau cocok bagus. Ada yang berhasil pakai settingan ini. Tapi banyak juga yang tidak berhasil. Malah kebanyakan dia jadi nggak akur kan. Karena si jantan ini waktu gestang kan kadang ngeluarin suara dulu tuh, suara jantan birahi itu teman-teman tahu kan harusnya. Nah, suara itu bisa memancing si betina ini birahinya jadi tambah naik. Dan saat birahi si betina ini nggak kesampaian, akhirnya dia akan narung, kejar-kejaran terus si jantan ini
dihajar biasanya sama si betina. Ini kita bahas yang nggak cocok ya dengan jantan gestang ini. Kalau yang cocok mungkin beda cerita. Terus ada lagi yang settingannya itu betina sama betina. Wah, kalau ini saya benar-benar udah nyoba sendiri dan udah ganti-ganti pasangan, tetap aja nggak cocok. Malahan dua-duanya birahi semua dan sama-sama nggak kesampaian birahinya. Itu langsung narung terus. Susah sih. Itu mungkin karena saya sendiri yang belum paham gimana caranya. Tapi ada juga yang berhasil pakai settingan betina sama betina ini. Mungkin saya masih harus belajar banyak untuk kita sharing bareng-bareng teman-teman nanti. Nah, itu alasan saya pakai cara ini untul paut. Karena saya sudah banyak sekali pakai cara apapun biar si betina ini bisa stabil. Teman-teman juga pasti gitu, kalau yang punya atau yang main lopet betina itu tahu sendiri kan, mesti banyak banget kendalanya. Nah, kebetulan punya saya ini cocok pakai untul paut. Emosinya jadi turun karena dia mau ngeloloh. Jadi si betina ini sifat keibuannya itu langsung keluar. Masih banyak sekali sih bahas tentang betina ini. Mungkin bisa berjam-jam kalau saya omongin tentang betina, khususnya yang lopet betina konslet. Yaitu sekali lagi yang teman-teman harus paham, lopet betina kalau udah konslet itu belum tentu maksudnya itu udah nggak ada settingan yang ribet lagi. Itu salah sih menurut saya. Masih sama kayak burung-burung factor lainnya, itu kita harus ngontrol emosi, harus ngontrol birahi tentunya. Yang paling sulit itu kan birahi sama emosinya bisa seimbang itu gimana. Kalau pakai untul paut, gimana kita nyetapilin birahinya? Kalau saya seperti ini, mulai dari pakan saya kasih millet kiloan itu untuk pakan harian, dan juga lomba sama aja sih saya kasih itu. Tapi untuk nutrisi lebih, biasanya seminggu sekali saya kasih pakan kenari. Itu sedikit saja, jangan terlalu banyak. Itu seminggu sekali buat buat vitamin sama nutrisi si burung ini. Untuk extra foodingnya juga saya kasih jagung, tapi nggak setiap hari. Biasanya saya kasih ini 3 hari sekali. Itu buat vitamin, juga buat jaga stamina si betina ini. Untuk menjemur juga nggak setiap hari. Malahan kalau jemur jarang sekali saya jemur. Paling kalau pas si betina ini kelihatan drop banget birahinya, itu saya jemur pagi sih, tapi sebentar, paling 5-10 menit lah, tergantung cuaca. Itu saya jemur di bawah jam 8. Kalau jam 8 lewat itu udah agak panas, kurang bagus itu buat betina. Untuk mandinya saya biarin mandi sendiri si burung ini. Itu menurut saya lebih efektif untuk kenyamanan si burung ini daripada kita mandikan atau disemprot. Kalau dia mau mandi sendiri kan bisa juga buat patokan kalau burung ini agak nyaman dengan settingan seperti ini. Oke, sampai di sini dulu untuk rawatan lopet betina konslet dengan sistem untul paut. Sebenarnya masih banyak sekali rawatan betina ini, tapi nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah mampir di channel Devan Kicau. Mohon maaf, saya hanya berbagi pengalaman, bukan maksud menggurui atau semacamnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pantengin terus channel Devan Kicau.